Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa bikum fid daraini amin. Hadratal mukhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus segenap jajaran pengurus Yayasan Wahid Hasyim Surabaya, yang terhormat Kepala SMK beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMK Wahid Hasyim Surabaya, serta anak-anakku baik konsentrasi keahlian, MP, DKV, dan AK rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah birahmatillah wa bi'aunillah, pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah dalam keadaan sehat walafiat di SMK Wahid Hasyim Surabaya ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan dan jerih payah beliau kita semua bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu guru dan anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, sebelum melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah, terlebih dahulu marilah kita membaca bersama-sama, bersolawat bersama-sama. Harapannya kita semua tetap diakui sebagai umat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan mendapatkan syafaatnya. Kita bersolawat bersama-sama, semuanya mengikuti membaca sholawat busyra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyawmina hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyawmina hadha ila yaumil akhirah. Mudah-mudahan dengan pembacaan sholawat busyra kita semua tetap diakui sebagai umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya yauma la syafa'ata illa syafa'atuh. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu guru dan anak-anakku rahimani wa rahimakumullah,
melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah pada pagi hari ini. Yang akan dibahas adalah hal-hal yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil haidhi asyaratu asya'am. Wa yahrumu, dan diharamkan. Wa yahrumu, dan diharamkan bil haidhi, bagi perempuan yang sedang haid. Wa yahrumu, dan diharamkan bil haidhi, bagi perempuan yang sedang haid. Asyaratu asya'a, 10 perkara. Wa yahrumu, dan diharamkan bil haidhi, bagi perempuan yang sedang haid. Asyaratu asya'a, 10 perkara. Perempuan yang sedang haid atau mens, maka haram baginya 10 perkara, 10 hal. Apa haid itu? Haid itu adalah ad-damul khariju, darah yang keluar, minal mar'ati, dari seorang perempuan, ala sabilis sihati, dalam keadaan sehat. Tidak karena melahirkan, bukan karena penyakit. Itu haid. Jadi darah yang keluar dari seorang perempuan tidak karena melahirkan dan tidak karena penyakit, maka itu disebut darah haid. Haid ini ada masanya, ada waktunya. Nanti pembahasannya akan dibahas secara detail di bab berikutnya. Namun perlu diketahui, haid ini paling sedikit, minimal yaumun walailatun, sehari dan semalam atau 24 jam. Akan tetapi biasanya perempuan haid itu situn au sab'un, 6 hari sampai 7 hari. Maksimal perempuan itu haid mulai dari hari pertama itu adalah khamsyata asyara yauman, 15 hari. Apabila lebih dari 15 hari, tanggal 1 misalnya sudah keluar darah, sampai dengan tanggal 15 juga tetap keluar darah, maka tanggal 16-nya, di hari ke-16 itu bukan darah haid, melainkan bisa dikategorikan darah istihadah atau darah penyakit. Apakah kewajiban mengetahui darah haid ini hanya untuk perempuan? Tidak. Yang laki-lakinya pun juga wajib mengetahui tentang darah yang keluar dari perempuan. Kenapa kok wajib? Karena nanti yang laki-laki akan menjadi suami dari perempuan. Suami berkewajiban mengingatkan, mengajari. Kalau misalnya istrinya tidak paham tentang darah haid, maka yang berkewajiban untuk mengajarinya adalah seorang suami. Jadi yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid itu ada 10. Ketika perempuan haid, haram hukumnya melakukan 10 hal yang akan disebut berikut ini. Apa saja? Yang pertama, as-salatu, 1 salat. As-salatu, 1 salat. Perempuan yang sedang haid hukumnya haram
melaksanakan sholat. Makanya perempuan kalau sedang haid itu dapat bonus, tidak perlu sholat karena memang tidak diperbolehkan. Sementara laki-laki tidak ada ceritanya dapat bonus. Selalu berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Sholat apa yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid? Sholat sunnah dan juga sholat fardu. Haram hukumnya perempuan yang sedang haid melaksanakan sholat. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwasanya al-mar'atu naqisatul aqli wadin. Perempuan itu akalnya kurang dan juga agamanya kurang. Kenapa kok akalnya dikatakan kurang? Karena perempuan biasanya ketika ada masalah, maka diselesaikan dengan menangis. Padahal menangis itu bukanlah solusi dari masalah. Menangis itu hanya meringankan sejenak masalah yang dihadapi, tidak berarti menyelesaikan. Seharusnya perempuan juga ketika ada masalah tidak perlu menangis, tapi cari solusinya, memohon petunjuk kepada Allah agar diberikan solusi yang baik, bukan menangis. Yang kedua, perempuan itu kurang agama. Kenapa kok kurang agama? Karena ketika perempuan itu mens atau perempuan itu haid, maka perempuan itu tidak boleh melakukan sholat. Berarti pahalanya itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Karena laki-laki tidak pernah meninggalkan sholat, sementara perempuan ketika haid tidak boleh sholat. Jawabannya tidak. Perempuan selama haid, rutinitas yang sifatnya wajib, yang ditinggalkan karena adanya tamu tidak diundang itu tetap dicatat oleh Allah. Bahkan setiap tetes darah yang keluar dari perempuan itu mengandung maghfirah, bernilai ampunan dari Allah. Karena perempuan ketika haid itu macam-macam merasakannya. Selain sakit di bagian bawah perut ini, dilep ya. Juga punggungnya sakit, pikirannya nggak karuan, mudah emosi. Kalau perempuan sedang haid itu mampu mengendalikan emosinya. Kemudian bersabar meskipun perutnya sakit, punggungnya sakit, maka setiap darah yang netes itu bernilai maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mengurangi beban dosa yang dimiliki oleh seorang perempuan. Makanya bagi suami ketika istrinya itu sedang haid, bukan berarti istri itu dikucilkan, bukan. Iya, pada masa jahiliyah dulu ketika istrinya itu haid, istrinya itu diungsikan, diletak di hutan, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Itu peradaban jahiliyah. Akan tetapi setelah Rasulullah itu diangkat menjadi nabi, Rasul mampu mengubah peradaban jahiliyah yang tidak memanusiakan manusia, tidak menghormati perempuan, dirubah oleh Rasulullah. Bukan tidak boleh di rumah perempuan ketika haid itu, tetap ada di rumah, dikasih makan, dikasih minum,
dihargai oleh suami karena perasaan perempuan sedang haid itu labil, dan kemudian Rasul mengatakan yang tidak boleh hanya menggauli istrinya saja. Bukan kemudian dibuang di hutan, bukan. Itu peradaban jahiliyah. Rasul mengangkat derajat seorang perempuan. Makanya yang merasa perempuan, berterima kasihlah kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu benar-benar mengangkat derajat seorang perempuan. Jadi yang pertama yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid itu adalah sholat. Kemudian yang kedua, wattawafu, dan tawaf. Perempuan yang sedang haid juga haram melaksanakan tawaf. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Perempuan sedang haid hukumnya haram. Bagaimana misalnya ada perempuan akan melaksanakan ibadah haji atau umroh? Apakah boleh kemudian menunda haidnya ketika akan melaksanakan ibadah haji dan umroh? Maka jawabannya berdasarkan hasil ijtihad para ulama, apabila niatnya agar sempurna melaksanakan ibadah haji dan umrohnya, boleh bagi perempuan suntik atau mengkonsumsi obat penunda haid. Boleh hukumnya. Daripada sampai di Mekah ternyata haid, sudah jauh-jauh dari Indonesia sampai ke sana tidak bisa tawaf, tidak bisa berada di Masjidil Haram karena haid, maka ulama memperbolehkan suntik atau mengkonsumsi obat penunda haid. Kemudian yang ketiga, wa masul mushafi, dan menyentuh Al-Quran. Perempuan yang sedang haid hukumnya haram menyentuh Al-Quran. Al-Quran yang haram disentuh seperti yang kemarin disampaikan, yang tidak ada terjemahannya. Kemudian selain menyentuh Al-Quran yang juga diharamkan wahamluhu, dan membawa Al-Quran, wahamluhu, dan membawa Al-Quran. Membawa Al-Quran bagi orang yang sedang haid juga hukumnya haram. Kemudian yang berikutnya, wal-lubthu fil masjidi, wal-lubthu, dan berdiam diri, fil masjidi, di dalam masjid, wal-lubthu, dan berdiam diri, fil masjidi, di dalam masjid. Perempuan yang sedang haid hukumnya juga haram berdiam diri di dalam masjid. Haram hukumnya iktikaf di dalam masjid. Kenapa kok diharamkan? Karena masjid itu tempat yang suci. Perempuan yang sedang haid itu tidak suci. Namun bukan berarti najis, bukan. Perempuan yang sedang haid itu hadas besar. Sama dengan laki-laki yang junub itu hadas besar, berada di masjid juga diharamkan. Kemudian berikutnya, wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Perempuan yang sedang haid itu haram hukumnya membaca Al-Qur'an. Kalau hanya tidak punya wudu, itu boleh membaca Al-Qur'an. Misalnya ketika pembiasaan hari Jumat ada pembacaan surah Yasin, tidak punya wudu, boleh
mengikuti pembacaan surah Yasin itu kalau hanya tidak punya wudhu. Tapi kalau perempuan sedang haid, pembiasaan hari Jumat membaca surah Yasin, maka haram hukumnya mengikuti membaca Yasin. Apa yang harus dilakukan? Ya sudah, menyimak saja, mendengarkan saja. Kalau yang laki-laki tidak ada alasan untuk tidak membaca. Karena laki-laki tidak ada yang mens. Jadi qiraatul Quran, membaca Al-Quran itu hukumnya haram bagi perempuan yang sedang mens. Bagaimana misalnya potongan-potongan dari Al-Quran yang sifatnya kalimat thayyibah? Kalau hanya kalimat thayyibah atau potongan-potongan dari Al-Quran, agar hati seorang perempuan yang sedang mens itu tidak kosong, hukumnya boleh membaca potongan-potongan dari Al-Quran yang sifatnya adalah kalimat thayyibah. Kemudian berikutnya, yang juga diharamkan bagi perempuan yang sedang haid, wassaumu dan berpuasa. Wassaumu dan berpuasa. Puasa bagi perempuan yang sedang haid juga haram. Berarti dapat bonus. Iya, bonus di bulan Ramadan. Tapi setelah bulan Ramadan selesai, wajib diqadha. Misalnya mensnya 7 hari. Dari tanggal 10 bulan Ramadan tidak berpuasa sampai tanggal 17 bulan Ramadan tidak berpuasa. Setelah selesai bulan Ramadan, wajib mengganti 7 hari bulan Ramadan yang ditinggalkan itu. 7 hari puasa Ramadan yang ditinggalkan karena mens. Yang tidak usah diqadha itu sholatnya. Ketika mens, ketika haid, apakah sholatnya dihitung mulai dari hari pertama sampai hari terakhir? Tidak usah. Bayangkan misalnya perempuan mens 15 hari. Kemudian sholat sehari semalam itu 5 kali. 5 kali 15 sudah berapa banyak yang harus diqadha? Karena dianggap memberatkan, makanya sholat itu tidak perlu diqadha bagi perempuan yang sedang haid. Kalau puasa wajib tetap diqadha karena cara menghitungnya mudah. Sedikit sekali, misalnya hanya 7 hari, 8 hari, wajib diqadha kalau puasa Ramadan. Kemudian yang berikutnya, wattalaku dan talak, cerai. Perempuan yang sedang haid hukumnya haram diceraikan oleh seorang suami. Yang menceraikan itu suami, bukan istri. Karena suami yang menikahi, bukan istri. Tapi istri ada hak untuk mengajukan gugatan cerai kepada suami apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya kepada istri. Hanya menuntut hak saja dari istri, sementara kewajiban tidak pernah dilakukan oleh suami, baik kewajiban zahir maupun batin, maka istri itu berhak mengajukan gugatan cerai melalui pengadilan agama. Bukan berarti perempuan dalam urusan perceraian tidak memiliki kewenangan, tetap ada.
Jadi perempuan yang sedang haid itu hukumnya haram dicerai. Kenapa kok haram? Karena perempuan yang sedang haid itu sudah menderita sakit, perutnya sakit, kemudian pikirannya tidak karuan, punggungnya sakit, malah ditambah dicerai oleh suaminya. Itu sakitnya bertubi-tubi, makanya diharamkan dicerai. Kemudian berikutnya wal mururu fil masjidi in khafat talwithahu. Wal mururu dan mundar-mandir. Wal mururu dan mundar-mandir atau lewat sama. Fil masjidi di dalam masjid. In khafat apabila khawatir. Wal mururu dan lewat fil masjidi di dalam masjid. In khafat apabila khawatir atau takut. Talwisahu mengotori masjid. Khawatir darahnya itu menetes di dalam masjid. Maka hukum perempuan mundar-mandir di dalam masjid, kalau khawatir darahnya itu netes sampai mengotori masjid, hukumnya haram. Lagi pula ngapain perempuan haid mundar-mandir di masjid? Paling perempuan kalau lagi haid bukan mundar-mandirnya di masjid, tapi mundar-mandirnya di mall. Kenapa kok nge-mall? Karena saya dapat bonus tidak perlu sholat. Akhirnya nge-mall. Jadi mundar-mandir di dalam masjid bagi perempuan yang sedang haid, apabila khawatir darahnya itu menetes, hukumnya haram. Bagaimana misalnya tidak khawatir? Karena sudah memakai pembalut. Udah gitu pembalutnya yang bersayap lagi, aman seaman-amannya. Yang panjang yang bersayap, aman seaman-amannya pokoknya. Apakah tetap diharamkan? Maka dalam hal ini ulama ikhtilaf, beda pendapat. Kalau madhab Syafi'i, tetap hukumnya haram. Namun madhab yang lain mengatakan apabila tidak khawatir darahnya itu berceceran di dalam masjid, maka tidak masalah. Yang penting mundar-mandirnya itu ada kepentingan. Misalnya sebelum mens dia sholat di dalam masjid, kemudian iktikaf, tiba-tiba merasa dirinya kalau keluar darah, akhirnya bergegas langsung keluar masjid, nggak taunya dompetnya tertinggal di dalam masjid. Sebelum mengambil dompet, memastikan darah haid ini tidak akan menetes di masjid, maka silahkan ambil, tidak masalah. Daripada dompetnya hilang. Kemudian berikutnya, wal istimta'u bima baina surrati war rukbati. Wal istimta'u dan bersenang-senang bima baina surrati di antara pusar warrukbati dan lutut. Wal istimta'u dan bersenang-senang bima baina surrati di antara pusar warrukbati dan lutut. Yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid, yang nomor 10 adalah bersenang-senang dengan suaminya. Senang-senangnya itu di antara pusar dan lutut. Artinya haram melakukan hubungan suami istri. Bagaimana misalnya hanya meluk istrinya,
istrinya sendiri, bukan istri orang lain. Perempuan itu kalau dipeluk, biasanya tambah sayang sama suami. Kalau hanya dipeluk, tidak masalah. Suami mencium istri, istrinya sedang haid, apakah haram? Tidak masalah, yang penting istrinya sendiri. Yang menjadi masalah itu kalau istrinya orang lain dicium, bahaya itu. Jadi melakukan hubungan suami istri ketika istrinya sedang haid hukumnya haram. Kalau bukan melakukan hubungan suami istri, hanya memeluk dan menciumnya, itu boleh, silahkan, tidak masalah. Yang penting jangan sampai melakukan hubungan suami istri. Bapak Ibu guru dan anak-anakku rahimakumullah, itulah 10 hal yang diharamkan bagi seorang perempuan yang sedang haid. Yang pertama, sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, berdiam diri di dalam masjid, membaca Al-Quran, berpuasa di bulan Ramadan, diceraikan, lewat di dalam masjid apabila khawatir darahnya itu menetes dan mengotori masjid, dan yang terakhir adalah bersenang-senang dengan suaminya, senang-senangnya di antara pusar dan lutut. Mudah-mudahan kajian kitab Safinatun Najah pada pagi hari ini memberikan manfaat untuk kita semua, dan kita selalu ingat 10 hal yang diharamkan ini benar-benar kita laksanakan, tidak dilakukan ketika seorang perempuan itu haid. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah mendampingi putra-putrinya, dan mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan. Kita lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah hari Sabtu yang akan datang. Kita akhiri kajian kitab Safinatun Najah pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.